Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Jakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Oke teman-teman, kita akan lanjut bahasan sketsa filsafat kita pada bahasan kelima. Sekarang kita masuki pasal yang ketujuh, yakni universal, partikulir, dan keberadaan keduanya. Ya, mungkin sebagian orang mengira bahwa universal partikulir itu menjadi atau terjadi di dalam pengetahuan saja, yakni partikulir terjadi pada pengetahuan indera dan universal pada pengetahuan akal. Hal itu karena terangnya pengetahuan indera membuat yang diketahuinya ini berbeda satu dengan yang lainnya. Inilah partikulir, sedangkan pengetahuan akal tidak seterang pengetahuan indera. Oleh karenanya ia samar dan kabur, dan karena itulah bisa diterapkan pada lebih dari satu eksistensi. Inilah yang disebut dengan universal. Kalau keuniversalan sesuatu itu karena kesamaannya, maka dia secara hakiki bukan universal. Padahal kita memiliki pahaman universal itu secara nyata dan hakiki, seperti pahaman manusia. Begitu pula proposisi yang bersifat universal seperti semua empat itu genap. Setiap yang terbatas itu bersebab. Semua manusia itu rasional dan lain-lain. Tidak memiliki kebenaran kecuali pada satu eksistensinya saja. Ini jelas mustahil. Dengan uraian itu dapat kita ketahui bahwa universal partikulir adalah suatu keberadaan yang menyertai esensi di dalam akal manusia. Jadi adanya dia itu di dalam akal kita. Gitu. Kita lanjut pada pasal yang ke-8, yaitu perbedaan esensi dan individuasinya. Perbedaan esensi dari esensi yang lain didapat dari bagian pengkhusus dan pembedanya dan dirinya sendiri, seperti rasional pada esensi manusia. Sementara individuasinya didapat dari keindividuannya yang tidak dapat diterapkan pada individu yang lain, yakni manakala esensi tidak lagi bisa diterapkan pada eksistensi yang lainnya, seperti Ahmad, seperti Joko dan sebagainya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, perbedaan adalah sifat tambahan dari esensi, tidak pada individuasi yang merupakan hakikat dirinya. Yang kedua, perbedaan tidak menolak universal, sebab penambahan universal ke atas universal yang lain tidak menyebabkan individuasi itu kalau dalam perbedaan yang disertai dengan penambahan, misalnya penambahan rasional ke atas binatang atau penambahan tinggi rendah ke atas manusia. Semua itu tidak melahirkan keindividuan bagi esensi. Ada lagi perbedaan esensi yang tidak memerlukan penambahan, seperti jenis tinggi. Di sana juga tidak menolak universalan karena dia berada di puncak klasmen pahaman. Berbeda dengan individuasi yang sudah pasti menolak universalan karena ia adalah
satu eksternal yang tidak bisa diterapkan kepada keberadaan lain sekalipun dalam satu esensi. Yang ketiga, individuasi dalam keberadaan non-materi adalah merupakan kelaziman golongannya. Karena golongan yang ada pada keberadaan non-materi hanya memiliki satu individu dan tidak mungkinnya dapat banyak di sana gitu loh. Sebagaimana maklum, ya, sedang individuasi pada keberadaan materi, maka sebagian orang menyatakan bahwa hanya terjadi karena penambahan aksidental kepadanya, seperti tempat, waktu, posisi, dan lain-lain yang ditambahkan kepada manusia. Misalnya, hingga menjadi manusia di tempat fulan, waktu fulan, posisi fulan. Akan tetapi hal ini sebenarnya bukanlah individuasi, sebab penambahan universal seperti waktu tertentu, tempat tertentu, tinggi tertentu, dan lain-lain kepada manusia yang juga universal tidak akan pernah menghasilkan individu. Yang benar adalah bahwa pengindividuan golongan materi adalah dengan keberadaan eksternalnya. Itulah bahasan yang kelima, teman-teman. Dia terdiri dari 8 pasal dan jelas itu semua berkaitan. Teman-teman bisa ya ulangi untuk mendengarkan agar mudah dipahami. Ya, demikian teman-teman atau sobatku semuanya dimanapun berada. Semoga apa yang saya bacakan ini bisa bermanfaat dan dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan telaah dan tambahan literatur bagi teman-teman yang suka pada filsafat. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.